Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalaya Ernita Azhara dengan NIM K7524023. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pengelolaan kas dan kas kecil dari mata pelajaran Pengelolaan Keuangan Sederhana kelas 11 SMK. Materi ini berkaitan langsung dengan kegiatan keuangan yang ada di kantor atau perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pengeluaran sehari-hari. Coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat pengeluaran yang sering terjadi di kantor, bahkan hampir setiap hari. Nilainya mungkin terlihat kecil, parkir cuma beberapa ribu, fotokopi juga murah, beli pulpen atau snack kelihatannya sepele, tapi kalau setiap hari keluar uang dan tidak dicatat, maka lama-lama uang akan habis. Kita tidak tahu dipakai untuk apa uang tersebut dan sulit untuk membuat laporan keuangan. Nah, dari sini muncul kebutuhan untuk mengatur uang kecil secara khusus, yaitu dengan menggunakan kas. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kas. Apa sih kas itu? Kas adalah aset perusahaan yang paling liquid dan siap digunakan untuk transaksi. Jadi, kas adalah uang yang bisa langsung dipakai, tidak perlu dijual dulu, tidak perlu dicairkan dulu, seperti uang tunai di laci kantor atau uang rekening bank yang bisa langsung ditarik kapan saja. Nah, kas tersebut disebut aset paling liquid karena paling cepat digunakan, paling sering dipakai, dan paling penting untuk kegiatan sehari-hari. Karena sering dipakai, jadi kas itu harus benar-benar dijaga. Adapun karakteristik kas sendiri, yang pertama, memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi, dapat langsung digunakan untuk pembayaran, tidak memerlukan proses konversi, dan mudah dipindahkan, serta rawan disalahgunakan sehingga perlu pengendalian yang ketat. Jadi karena kas mudah digunakan untuk membayar berbagai kebutuhan, namun karena mudah digunakan dan berpindah tangan, kas juga rawan terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Nah, oleh karena itu kas harus dikelola dengan sistem dan pengawasan yang baik. Adapun komponen kas yaitu uang tunai berupa uang kertas dan logam yang ada di kantor. Kemudian ada simpanan di bank yang termasuk kas karena bisa ditarik kapan saja. Juga ada cek yang belum disetorkan, itu termasuk kas karena bisa segera dicairkan. Selain itu ada kas kecil yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Semua komponen ini digolongkan sebagai kas karena dapat digunakan dan dicairkan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada salah satu komponen kas, yaitu kas kecil. Kita masuk ke materi kedua ya, yaitu pengertian kas kecil. Apa sih kas kecil itu? Kas kecil adalah dana tunai yang disediakan untuk membiayai pengeluaran kecil dan rutin. Jadi kas kecil itu uang khusus yang memang disiapkan untuk keperluan kecil. Kenapa harus ada kas kecil? Bayangkan nih, kalau kalian beli pulpen harus ke bank dulu, kemudian bayar parkir harus pakai transfer, kemudian bayar fotokopi harus buat cek, itu kan tidak efisien. Maka dibuat kas kecil supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, adapun karakteristik kas kecil itu, yang pertama, jumlah terbatas. Artinya, kas kecil tidak boleh terlalu besar karena fungsinya hanya untuk pengeluaran kecil. Kedua, digunakan untuk pengeluaran kas kecil. Kas kecil tidak boleh dipakai untuk membeli barang mahal atau membayar gaji karyawan. Nah, yang ketiga, bersifat tetap. Maksudnya, jumlah kas kecil biasanya sudah ditentukan dari awal oleh perusahaan. Yang keempat, pengelolaannya sederhana. Walaupun sederhana, tetapi harus ada bukti dan catatan yang jelas penggunanya. Jadi, walaupun namanya kas kecil, pengelolaannya itu tidak boleh asal-asalan. Nah, contoh penggunaan kas kecil. Yang pertama itu, kas kecil biasanya digunakan untuk membeli ATK atau membayar fotokopi atau konsumsi rapat kecil dan biaya transportasi. Nah, pengeluaran ini biasanya itu nilainya kecil, sering terjadi dan perlu dibayar segera.
Nah, kalau kita nunggu prosesnya panjang, maka pekerjaan kan bisa terhambat. Nah, disinilah kas kecil sangat membantu kelancaran kerja. Tujuan pembentukan kas kecil. Jadi, tujuan utama kas kecil ini mempermudah pekerjaan. Dengan adanya kas kecil, maka pembayaran bisa dilakukan secara cepat, karyawan tidak perlu menunggu lama, dan kegiatan kantor tetap berjalan lancar. Jadi, kas kecil dibuat bukan sekedar menyimpan uang, tapi untuk mendukung operasional kantor. Manfaat kas kecil. Kas kecil ini menghemat waktu karena tidak perlu prosedur yang panjang. Kemudian, kas kecil juga fleksibel karena bisa digunakan untuk kebutuhan yang mendadak. Selain itu, kas kecil membantu perusahaan mengontrol pengeluaran kecil. Setiap uang yang keluar harus ada bukti. Jadi tidak asal keluar uang. Ini tuh penting karena keuangan tetap tertib dan transparan. Nah, sistem pencatatan kas kecil ini ada dua, yaitu sistem dana tetap dan sistem dana berkultuasi, yang masing-masing memiliki cara pencatatan yang berbeda. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu sistem dana tetap atau impres. Nah, dalam sistem ini perusahaan itu menentukan jumlah kas kecil dari awal, misalnya 1 juta. Nah, ketika uang digunakan, maka tidak langsung dicatat di dalam jurnal atau buku. Yang dicatat adalah saat kas kecil diisi kembali. Setelah diisi kembali, maka jumlah kas kecil akan kembali ke angka awal. Dalam sistem ini, setiap pengeluarannya hanya disimpan bukti transaksinya dan bukti tersebut nanti dikumpulkan oleh pemegang kas kecil. Nah, saat uang hampir habis, barulah semua bukti dihitung, lalu dilakukan pencatatan dan kas kecil diisi kembali. Sistem ini banyak digunakan karena praktis dan sederhana. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem dana berkultuasi. Jadi berbeda dengan sistem dana tetap, pada sistem ini setiap pengeluarannya itu langsung dicatat. Jadi saldo kas kecil berubah setiap kali ada transaksi. Jika ada pengeluaran maka saldo berkurang, jika ada pengisian maka saldo bertambah. Nah, sistem ini lebih rinci tetapi membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian ada prosedur pembentukan kas kecil. Yang pertama itu kas kecil ini kan tidak boleh dibentuk secara sembarangan. Ada tahapan yang harus diikuti agar tertib. Dimulai dari menentukan jumlah kas kecil seperti semisal 1 juta rupiah. Kemudian kita mengajukan pengajuan dana tersebut kepada pimpinan. Apabila pimpinan menyetujui, maka dana tersebut akan dicairkan oleh pemegang kas kecil. Nah, pengguna kas kecil ini dapat melakukan atau meminta dana kepada pemegang kas kecil setiap kapanpun itu. Namun setiap ada transaksi itu harus menyimpan bukti transaksi agar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada dokumen kas kecil. Nah, dokumen kas kecil ini meliputi formulir permintaan, bukti pengeluaran, dan buku kas kecil. Juga laporan penggunaan kas kecil. Nah, dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti penggunaan uang. Tanpa adanya dokumen, maka pengeluaran tidak jelas, sulit diperiksa, dan rawan terjadi kesalahan. Maka setiap pengeluaran kas kecil wajib ada buktinya. Kita sudah sampai di penghujung materi. Sebagai kesimpulan, kas merupakan aset penting yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kas kecil digunakan untuk membiayai pengeluaran kecil dan rutin agar pekerja kantor dapat lebih berjalan secara efisien. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.